sebagai anggota DPR pusing nggak Pak sekarang Pak? Enggak, biasa-biasa aja. Biasa aja. Ya, Di masa pandemi sekarang tetap biasa. harus membiasakan diri dengan situasi dan kondisi apapun. Tetap mereka. Jadi kalau DPR ada situasi seperti ini kemudian panik dan sebagainya, ya tidak boleh ditunjukkan kepada publik, kepada masyarakat. Jadi prinsipnya mau ada situasi apapun, seperti situasi pandemi seperti ini, kita tetap harus bisa menunjukkan kepada masyarakat dan terus memberikan energi positif kepada masyarakat. Tapi jangan melihat atau jangan menunjukkan sifat yang ikut panik, takutan, ikut apalagi pusing dan sebagainya, tidak boleh. Meskipun banyak persoalan sebetulnya yang harus diperbuat. Oke, mengenai persoalan Pak ya, kita kan yang jelas dibuat bingung dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Sebagai anggota DPR yang jelas, apa harus terus mendukung dari pemerintah atau bagaimana? Kita sesuai dengan tupoksi saja. Jadi DPR ini kan punya tugas dan fungsi untuk budgeting ya. Alhamdulillah di COVID ini kita bersinergi dengan pemerintah, merasionalisasi program-program atau kegiatan yang kurang prioritas, kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat ya. Banyak hal yang kemudian bukan dipotong ya, dikurangi ya anggarannya, yang kemudian dialihkan untuk kebutuhan sosial, baik untuk kesehatan, untuk kebutuhan sembako dan sebagainya, dan itu ditujukan kepada masyarakat. Dan kita juga memberikan pengawasan kepada mereka, kepada pemerintah di semua tingkatan ya. Kalau teman-teman di provinsi, kita selalu koordinasi kepada pemerintah provinsi juga, kita panggil, tapi kita juga kadang-kadang mengadakan hearing virtual gitu, kita undang melalui media Zoom gitu, atau media yang lain. Ya prinsipnya kita tetap melakukan pengawasan agar anggaran yang besar yang dialokasikan untuk COVID-19 itu betul-betul tepat sasaran. Oke. Masyarakat susah dibilangin Pak ya. Kadang juga iren-irenan lah gitu kan, mengenai kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan. Semisal ini mau lebaran, nggak boleh ada takbir keliling, sholat id, tapi ternyata misalnya mal ramai sekali seperti itu. Ya, situasi seperti ini memang menurut saya harus ada kesadaran bersama. Pemerintah sekuat manapun negara, bukan hanya Indonesia saja sebetulnya, di Eropa, di Amerika, sekuat Amerika yang katanya masyarakatnya sudah sangat modern, Singapura yang katanya sangat tertib dan disiplin, Jepang, Korea pun juga tidak bisa membendung apa yang disebut dengan pola dan gaya hidup masyarakat. Kita di Indonesia hari ini mayoritas persiapan menghadapi lebaran gitu. Jadi yang penting negara tidak boleh kalah dengan keadaan. Artinya tetap meskipun apapun kondisi masyarakat yang ngeyel ya, yang tidak tertib dan sebagainya, apa yang disebut dengan protokol kesehatan harus tetap disampaikan kepada mereka. Pesan-pesan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Misalnya kan selama ini selalu ya jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian pakai masker, itu yang selalu harus terus disampaikan, dan stay at home. Tapi kalau stay at home kemudian ini agak susah karena menjelang lebaran seperti ini dan memang sudah menjadi budaya atau tradisi, bahkan ini sudah menjadi acara keagamaan, ya setidaknya masyarakat sadar bahwa ini tidak bisa seperti tahun-tahun kemarin, harus ada protokol kesehatan lebih ketat. Mentradisikan dari hikmah COVID ini dengan protokol lebih ketat, artinya yang biasanya tidak ada ketentuan-ketentuan seperti ini, masyarakat harus sadar diri gitu. Misalnya kenapa sih di masjid dilarang, ini itu dilarang, di musola melaksanakan tarawih, bahkan sholat id juga dilarang. Tapi kan tidak semua ini, beberapa daerah yang memang kondisinya memungkinkan kan tetap dilaksanakan, tetap dengan dengan protokol kesehatan. Tapi di daerah yang memang masih zona merah atau daerah yang memang masih dikhawatirkan banyak PDP, bahkan yang positif kayak di Wonosobo kemarin, kemudian di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada, mau tidak mau harus ada ketegasan dari negara.
pemerintah harus tegas soal itu tadi, protokol kesehatan itu tadi harus tegas, termasuk harus terjun ke lapangan. Gugus tugas harus terjun ke lapangan langsung, memantau secara fisik, dan tidak hanya sekedar ngomong saja, melihat di lapangan betul agar masyarakat meskipun mereka tidak bisa menghindari kegiatan akhir Ramadan ini dengan persiapan Lebaran, tetap harus menjaga diri, jangan sampai lalai dengan protokol kesehatan itu. Oke, kalau dari Bapak sendiri melihat pemerintah sekarang itu udah adil atau belum sih untuk menangani COVID-19 ini? Sebetulnya banyak indikator ya Mas. Ya. Kalau secara nasional Indonesia ini kan beda dengan negara-negara lain ya. Iya. Baik dari sisi geografis, pulau-nya banyak sekali gitu. Provinsinya banyak sekali dan dipisahkan dengan laut gitu. Jadi kalau kebijakan lockdown itu memang kurang pas karena beda dengan kayak Filipina yang hanya 1, 2, 3 pulau, kemudian Singapura, Malaysia hanya 2 pulau, di beberapa negara Asia yang lain juga hanya 1. Indonesia ini banyak. Orang mau ke sana kemari itu harus melalui kapal, pesawat, bis antar kota, kereta dan sebagainya. Itu kalau di lockdown, stay dan sebagainya, tanggung jawab negara saya kira luar biasa untuk mengcover kebutuhan ekonomi mereka, logistik mereka. Mampu enggak negara dalam kondisi seperti ini? Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan kayak PSBB dan PKM dan sebagainya. Saya kira ini soal strategi dan cara saja daerah. Jadi sepanjang masih bisa mentolerir masyarakat untuk beraktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan itu, dan sepanjang tidak mengganggu roda ekonomi sampai kemudian terjadi parah ekonomi, saya kira tidak ada masalah. Misalnya kayak di Pati ini kalau lockdown, apakah pemerintah Kabupaten Pati sanggup membiayai kebutuhan operasional masyarakat yang jumlahnya 1,5 juta itu? Kan nggak sanggup APBD-nya, juga harus izin dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Akhirnya kebijakannya kan memantau, melihat, dan memberikan masukan kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat soal protokol kesehatan itu. Lalu menurut saya ya memang kebijakan ini sifatnya tergantung situasi dan kondisi daerah masing-masing. Kalau secara nasional saya kira ya dalam kendali pemerintah hari ini ya Presiden dan para menterinya lewat gugus tugas nasional. Di tingkat provinsi juga demikian. Antara satu provinsi dengan provinsi lain datanya kan beda-beda. Antara Jawa Tengah dengan provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Jawa Tengah ini trennya sudah mulai baik. Kemarin terakhir ini hanya 17 yang positif. Jawa Timur ternyata masih 200 sekian, Jawa Barat masih 300 sekian, Jawa Tengah sudah mulai landai. Artinya apa? Saya punya keyakinan ya kepatuhan dan kesadaran masyarakat sudah mulai baik. Nah, kesadaran atau kepatuhan itu kan muncul bisa dari masyarakat sendiri, kepatuhan itu bisa muncul dari keteladanan negara atau aparatur, memberikan contoh yang baik atau memberikan sosialisasi yang masif gitu kepada masyarakat, sehingga upaya untuk mencegah penularan COVID-19 itu betul-betul sudah bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat ya, yang menurut saya bisa dibilang banyak yang ngeyel ya Pak, yang jelas Pak ya, susah dibilangin. Biar nggak ngeyel itu gimana coba Pak? Kalau dari jenengan sendiri deh. Kalau bahasanya Pak Presiden kan kita berdamai, dengan virus ya. Bukan berarti berdamai dengan virus itu seenaknya saja, tidak. Artinya namanya penyakit itu kan pasti ada. Iya. Jenis virus itu kan di mana-mana ada. Kita mau dengan cara apapun nggak mungkin kita bisa menghindari namanya virus, termasuk COVID. Dulu ada SARS, kemudian macam-macam itu. Nah, tetapi sekarang ini berdamai dimaksud di sini adalah ya sudah, sepanjang kita bisa menjaga diri, mengatur kondisi gitu. Misalnya kalau ke mall, kalau situasi ramai nggak usah dipaksakan. Kita ke masjid atau sedang sholat dan sebagainya pakai protokol kesehatan. Nah yang ngeyel-ngeyel itu yang ingatkan ya masyarakat sendiri. Kalau kesadaran dari masyarakat nggak ada, ya masyarakat ini kalau bahasa di Jawa Tengah kan jogo tonggo. Nah kalau tonggone koncone kok ngeyel, Allah ora apa-apa, aku beti karo Gusti Allah, ora beti kalau virus. Ini membandingkan sesuatu yang tidak pas sebetulnya. Hubungannya Allah karo virus kan nggak bisa disamakan. Misalnya Allah takut kepada Tuhan ya takut kepada Tuhan.
pure semua. Lalu virus ini kan ya, bandingannya ya, saya nggak takut sama macan, saya hanya takut kepada Allah. Coba dia masuk di kebun binatang macan, berarti tidak kan begitu. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat, kepada seluruh warga hari ini saat yang paling menentukan ya, menjelang Lebaran memang banyak masyarakat yang pada ngeyel ke pasar, ke mall, ke ini itu dan sebagainya. Tolong perhatikan, penyakit ini tidak kelihatan, barangnya musuh kita itu nggak kelihatan. Oleh karena itu tetap apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, bukan hanya Indonesia saja ini, seluruh dunia, protokol kesehatan harus diperhatikan ya. Pertama, jaga jarak, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah, di rumah saja. Kemudian juga jangan capek-capek, harus cuci tangan pakai air bersih dan pakai sabun. Kemudian juga pakai masker, ini pakai masker sebelah, tapi saya karena ngomong kalau nggak pakai lepas itu nggak bisa ngomong saya ini. Tenang, Ya, kita saya berdoa sudah saja pakai. semua, Oke. mudah-mudahan situasi ini segera berakhir dan Amin. kembali situasi normal dan kita bisa mengambil hikmahnya. Setelah ini budayakan kita hidup sehat ya, budayakan kita hidup tertib di masyarakat, budayakan kemudian kita saling menghormati, menghargai antar sesama warga masyarakat gitu, karena ini juga bagian dari ujian dari Yang Maha Kuasa di atas di sana. Oke, terima kasih untuk waktunya Sama-sama, Bapak Mas. Muhammad Hussein, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.